Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba banyak orang yang mulai perhatian? Ada yang tiba-tiba muncul lagi dari masa lalu, ada juga yang baru kenal tapi langsung nempel terus sama kamu. Tapi, apakah ini benar-benar ketulusan atau ada sesuatu yang lain di balik semua ini? Kartu-kartu ini memberikan sinyal kuat. Ada daya tarik dalam dirimu yang semakin sulit diabaikan. Tapi ingat, tidak semua yang datang membawa niat baik. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Lihat ini, orang-orang akan mulai mendekatimu karena hal ini. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa yang sedang kamu alami saat ini dengan munculnya kartu Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam fase di mana kamu benar-benar bangkit, berjuang, dan bertahan untuk sesuatu yang sangat berarti bagi dirimu. Kamu tidak menyerah, tidak mundur, dan bahkan di tengah tekanan serta tantangan yang datang dari berbagai arah, kamu tetap berdiri teguh. Semangat juangmu yang luar biasa ini membuat orang lain terkagum-kagum. Mereka melihat kekuatan dalam dirimu, kekuatan yang tidak mudah dijatuhkan, kekuatan yang mampu menahan segala rintangan dan menantang segala bahaya. Kamu memancarkan energi yang menginspirasi, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki tekad dan keberanian yang begitu besar untuk memperjuangkan hal-hal penting dalam hidupmu. Kekuatan dan keteguhan ini membuatmu menjadi sosok yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menjadi pusat perhatian yang diperebutkan. Ada yang mengagumi, ada yang cemburu diam-diam, dan ada pula yang mulai melihatmu sebagai sosok yang berbeda dari sebelumnya. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi mudah tergoyahkan, yang mampu menahan segala godaan dan tekanan dari luar. Tapi justru karena itu, kamu mulai menjadi sosok yang disorot, yang dipandang sebagai orang yang punya kekuatan dan cahaya tersendiri. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang berani menghadapi segala tantangan, dan karena kekuatan itu, mereka mulai tertarik, bahkan iri dan cemburu diam-diam. Di tengah semua kekuatan dan keberanian ini, muncul juga dua kartu penting, King of Wands dan King of Cups, yang menunjukkan dua tipe energi yang mulai mendekat padamu. Yang satu, penuh ambisi, karisma, dan keberanian untuk mengambil tindakan, tampil sebagai sosok yang berwibawa dan penuh semangat untuk memimpin dan menginspirasi. Dia adalah sosok yang berani, penuh gairah, dan mampu memancarkan daya tarik yang besar, membuat orang lain terpana dan terpikat oleh pesonanya. Sementara yang satu lagi, lebih kalem, emosional, dan tampak sangat mengerti perasaanmu dan perasaan orang lain. Dia adalah sosok yang penuh pengertian, sensitif, dan mampu membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata dan sikapmu. Dia mungkin tampak lebih lembut, tapi kedalaman emosinya membuatnya tampak sangat menarik dan penuh perhatian. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kedua sosok ini benar-benar tulus? Atau mereka hanya tertarik pada kekuatan dan cahaya yang sedang kamu pancarkan saat ini? Mereka mungkin melihat kamu sebagai sosok yang mengilap, yang sedang berada di puncak energi dan kekuatan, dan mereka ingin menjadi bagian dari cahaya itu. Mereka tertarik karena kamu sedang bersinar, dan mereka ingin memanfaatkan peluang itu. Kamu harus berhati-hati, karena tidak semua orang yang mendekatmu saat ini benar-benar tulus dan ikhlas. Ada kemungkinan mereka hanya tertarik pada keunggulanmu saat ini, pada kekuatan dan pesona yang kamu tunjukkan, bukan pada dirimu yang sebenarnya. Mereka mungkin hanya melihat peluang, dan bukan hati yang tulus. Di sisi lain, muncul pula sinyal dari kartu The Moon dan The High Priestess. Kedua kartu ini mengingatkanmu untuk lebih peka dan jangan abaikan intuisi dan firasatmu. Meskipun dari luar mereka tampak menyenangkan, perhatian penuh, dan bahkan romantis, tetap ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mereka sembunyikan dari pandanganmu. Bisa jadi mereka sendiri belum benar-benar jujur tentang niat dan motivasi mereka. Mereka mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak tampak oleh mata.
sesuatu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Disinilah kamu diminta untuk tenang. Tarik napas dalam-dalam dan perhatikan isyarat-isyarat halus dari semesta. Jangan terlalu cepat percaya dan jangan langsung terbawa oleh pesona dan perhatian yang mereka berikan. Pahami bahwa tidak semua yang tampak indah dan manis itu benar-benar tulus dari hati. Kemudian, muncul juga kartu Four of Cups yang menunjukkan bahwa kamu mungkin merasa bosan, jenuh, atau bahkan tidak tertarik dengan tawaran-tawaran yang datang kepadamu saat ini. Kamu tahu, tidak semua yang datang layak untuk diterima. Meskipun kamu tetap menarik dan dicari-cari banyak orang, hatimu mungkin belum merasa cocok dan nyaman. Kamu sedang dalam masa penyaringan, di mana kamu harus memilah dan memilih. Bukan menerima semua yang datang begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Ini adalah waktu untuk lebih bijak, untuk lebih peka terhadap apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan. Jangan sampai tergoda oleh godaan-godaan yang sifatnya sementara dan tidak sejalan dengan tujuan jiwamu. Di tengah semua perhatian dan peluang ini, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kartu Three of Swords berbicara tentang pengkhianatan, patah hati, dan kekecewaan yang masih membekas di hati. Luka itu membuatmu lebih berhati-hati dan lebih selektif. Kamu belajar dari pengalaman dan menjadi lebih peka terhadap niat orang lain. Luka itu menjadi pelajaran berharga, yang membuatmu lebih tahu siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya memanfaatkan kesempatan. Kamu tidak lagi sembarangan membuka hati dan mengizinkan orang lain masuk tanpa pengamatan yang cukup. Kamu menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam menempatkan hati dan perasaanmu. Namun, di balik semua tantangan dan luka itu, muncul kabar baik melalui kartu Ace of Wands. Kartu ini menandakan awal baru yang penuh gairah dan semangat. Ini adalah waktu di mana kamu akan merasa lebih hidup, penuh energi, dan siap untuk memulai sesuatu yang besar. Baik dalam cinta, karier, maupun perjalanan spiritualmu, kamu akan merasakan dorongan untuk melangkah ke depan dengan penuh semangat dan keyakinan. Orang-orang akan tertarik karena kamu memancarkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan dalam diam, cahaya dari luka yang kamu sembuhkan sendiri, dan semangat baru yang membara dalam dirimu. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu yang dulu, karena sekarang kamu telah berubah. Kamu bersinar dan menarik perhatian bukan karena pencitraan semu, tetapi karena perjuangan dan keberanianmu menghadapi segala tantangan. Kesimpulannya, kamu sedang menuju sesuatu yang besar, dan kamu harus berhati-hati dalam memilih siapa yang layak menjadi bagian dari perjalananmu. Tidak semua orang bisa diajak naik ke level itu, dan kamu harus tetap bijak serta waspada. Kamu sedang dalam proses memperkuat diri, menyaring energi dan orang-orang di sekelilingmu, untuk memastikan bahwa kamu hanya dikelilingi oleh mereka yang benar-benar tulus dan mampu mendukungmu ke arah yang lebih baik. Kamu sedang bangkit dan memperjuangkan apa yang penting bagi hidupmu, dan itu membuatmu semakin bersinar dan menarik perhatian. Tapi ingat, kekuatan dan cahaya itu juga menarik bayangan dan orang-orang yang ingin memanfaatkan. Maka, tetaplah waspada dan teruslah berjuang, karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Apa yang sedang kamu alami saat ini, di tengah perjalananmu yang penuh dengan dinamika dan perubahan, dengan munculnya kartu Seven of Wands, menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam fase yang sangat penting dan penuh tantangan. Kamu sedang berjuang keras, berani berdiri teguh di tengah arus yang mencoba menjatuhkanmu, dan berusaha keras untuk mempertahankan apa yang menurutmu sangat berharga. Tidak ada yang mudah, dan kamu pun menyadari bahwa perjuangan ini tidak sekadar soal melawan orang lain, tetapi juga soal memperjuangkan keberadaan diri sendiri, harga dirimu, dan apa yang benar-benar kamu yakini. Kamu tidak mau menyerah, tidak mau mundur, dan setiap tetes keringat serta peluh yang kamu keluarkan adalah bukti bahwa kamu bertekad kuat untuk tidak menyerah pada keadaan, meskipun tantangan dan rintangan di sekitarmu semakin besar dan semakin berat. Energi yang terpancar dari kartu Seven of Wands ini membuat orang lain terkagum-kagum dan merasa terinspirasi. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang luar biasa, yang tidak mudah tergoyahkan, yang memiliki semangat juang yang begitu besar, dan yang mampu menghadapi segala hambatan dengan keberanian dan tekad yang luar biasa.
Mereka menyaksikan bagaimana kamu berani bertahan, memperjuangkan sesuatu yang sangat penting, dan mereka pun mulai melihatmu sebagai sosok yang berbeda dari sebelumnya. Kamu menjadi pusat perhatian, yang dipandang sebagai orang yang memiliki kekuatan dalam diam dan keberanian dalam hati. Mereka mulai memandangmu bukan hanya sebagai seseorang yang berjuang, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Namun karena kekuatan dan keberanian yang kamu tunjukkan ini, kamu juga mulai menjadi sosok yang diperebutkan dan diam-diam dicemburui. Ada yang mulai melihatmu sebagai kompetitor, ada yang iri, bahkan ada yang merasa terganggu dengan cahaya yang kamu pancarkan saat ini. Kamu mulai menjadi pusat perhatian, dan tentu saja tidak semua orang memiliki niat yang tulus. Ada yang sekadar tertarik karena kekuatan dan pesona yang kamu tampilkan, bukan karena mereka benar-benar mencintai dan memahami siapa dirimu sebenarnya. Di balik semua kekuatanmu itu muncul pertanyaan, siapa di antara mereka yang benar-benar tulus dan memiliki niat baik? Disinilah muncul dua sosok yang mendekat secara perlahan, King of Wands dan King of Cups, yang menunjukkan dua tipe energi dan karakter yang berbeda. Dan masing-masing memiliki pesan tersendiri tentang siapa yang benar-benar tulus di antara mereka. Yang pertama, King of Wands, datang dengan energi yang sangat mencolok dan penuh pesona. Dia adalah sosok yang percaya diri, karismatik, berani, dan tahu bagaimana cara menarik perhatian serta memikat hati orang lain. Dia tidak ragu untuk menunjukkan ketertarikannya dengan penuh antusiasme, bahkan mungkin mengejar kamu dengan penuh semangat dan keberanian. Dia tampil sebagai sosok yang penuh semangat, penuh gairah, dan berani mengambil risiko demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mampu memancarkan daya tarik yang besar dan tidak takut tampil mencolok di depan publik. Tapi, di balik semua pesona dan keberaniannya, muncul kartu The Moon, yang mengindikasikan bahwa di balik pesona dan keberaniannya, ada kabut yang menutupi niat sebenarnya. Mungkin saja dia belum sepenuhnya jujur tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Bisa jadi, dia menyimpan sesuatu dari masa lalunya yang belum sepenuhnya terbuka. Atau bahkan dia hanya tertarik pada versi terangmu, kesuksesanmu, semangatmu, dan daya juangmu, tanpa benar-benar mengenali luka dan kerapuhan yang membentuk dirimu. Bisa jadi dia hanya melihat kamu sebagai sosok yang bersinar saat ini, tanpa menyadari bahwa ada bagian dalam dirimu yang masih terluka dan sedang berproses. The Moon juga memberi sinyal bahwa intuisi kamu harus lebih peka. Meskipun dari luar mereka tampak menyenangkan, perhatian penuh, dan bahkan romantis, tetap ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang mereka sembunyikan dari pandangan mata biasa. Mungkin mereka sendiri belum benar-benar jujur tentang niat dan motivasi mereka. Mereka bisa saja bersembunyi di balik topeng pesona dan keberanian, namun sebenarnya menyimpan niat tertentu yang tidak sepenuhnya tulus. Disinilah kamu perlu berhati-hati dan tidak langsung percaya begitu saja. Kamu perlu mengandalkan suara hati dan intuisi yang selama ini mungkin kamu abaikan, karena terlalu terpesona oleh keberanian dan pesona mereka. Di sisi lain muncul energi dari King of Cups, sosok yang tidak menonjolkan diri, tapi memiliki kehadiran yang penuh ketenangan dan kedalaman. Dia tidak datang dengan suara keras, tidak memaksa dan tidak menuntut jawaban cepat dari kamu. Tapi, setiap kali kamu merasa lelah, sulit, atau ragu, dia hadir. Saat kamu jatuh dan merasa tidak mampu melangkah lagi, dia ada di sampingmu, memberikan ketenangan dan pengertian. Dia bukan sosok yang banyak bicara, tapi kamu bisa merasakan kekuatan dari kehadirannya yang penuh penyembuhan. Dia adalah tipe yang mungkin tidak langsung menarik perhatian dengan pesona luar, tapi energi penyembuh dan kehadirannya mampu menyentuh hati dan memberi kenyamanan yang mendalam. Kartu Three of Swords menunjukkan bahwa dia mungkin juga pernah mengalami luka, pengkhianatan, atau kehilangan orang yang sangat dia cintai. Tapi, berbeda dari yang lain, dia memilih untuk mengatasi luka-lukanya dengan kelembutan dan ketenangan. Dia tidak ingin menyebarkan luka itu ke orang lain, tapi justru belajar dari setiap pengalaman pahit yang pernah dia alami. Kini, dia hadir bukan untuk menuntutmu cepat sembuh atau memberimu tekanan, tetapi untuk berjalan bersamamu, memberi ruang dan waktu yang kamu perlukan. Dia memahami bahwa setiap luka memerlukan proses penyembuhan.
dan dia memilih untuk menjadi pendamping yang sabar, penuh pengertian, dan penuh kasih. Kemunculan kartu The High Priestess sebagai pengingat penting juga menunjukkan bahwa kamu harus lebih peka terhadap suara hati dan intuisi. Kamu tidak akan pernah menemukan jawaban yang sejati hanya dari logika atau kata-kata orang lain. Jawaban itu ada di dalam dirimu sendiri, pada suara hati yang selama ini mungkin kamu abaikan karena terlalu sibuk menyesuaikan diri, memenuhi harapan orang lain, atau mencari pengakuan dari luar. The High Priestess mengajarkan bahwa diam dan merenung sejenak bisa membawamu ke pemahaman yang lebih dalam tentang siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sekadar bermain peran. Kartu Four of Cups dan Three of Swords mengindikasikan bahwa kamu sedang berada di persimpangan hati dan pikiran. Kamu merasa lelah dan bosan dengan semua tawaran yang datang, karena kamu tahu tidak semua yang datang itu benar-benar cocok dan mendukung perjalananmu. Kamu mulai merasa apatis terhadap perhatian palsu, dan ini adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan belajar untuk lebih memilih. Kamu sadar bahwa bukan semua yang terlihat menarik itu baik untukmu, dan bukan semua yang datang dengan wajah ceria itu tulus. Kamu mulai memilah dan mengelompokkan energi dan orang-orang di sekitarmu untuk memastikan bahwa kamu hanya mengizinkan mereka yang benar-benar mampu mendukungmu dan menghormati perjalananmu. Di tengah semua kerumitan ini, muncul kartu Ace of Wands, yang menandakan bahwa semesta sedang menyiapkan awal baru yang penuh gairah dan semangat. Ini adalah waktu untuk membuka lembaran baru dalam hidupmu, dalam cinta, karier, dan perjalanan spiritual. Semesta siap memberikan peluang dan energi baru, asalkan kamu berani menutup siklus lama dan melangkah dengan mata hati yang terbuka. Kamu harus berani melepaskan apa yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjalananmu, dan fokus pada langkah-langkah baru yang penuh semangat dan keyakinan. Lalu, siapa di antara mereka yang benar-benar tulus? Mereka yang datang dengan energi penuh pesona, percaya diri, dan keberanian, seperti King of Wands, mungkin belum tentu tulus sepenuhnya. Mereka bisa saja hanya tertarik pada versi terangmu, pada keberhasilan dan kekuatanmu saat ini, dan belum memahami atau menghargai luka dan proses berat yang membentuk dirimu. Mereka bisa jadi hanya terpesona oleh kilau luar dan tidak mampu melihat kedalaman hati dan perjuanganmu yang sesungguhnya. Sementara itu, mereka yang datang dengan kehadiran tenang, penuh pengertian, dan mampu menyentuh hati secara lembut, seperti King of Cups, lebih berpotensi sebagai sosok yang tulus. Mereka tidak berusaha memanfaatkan kekuatanmu, melainkan ingin berjalan bersamamu, menghormati batas dan prosesmu, dan memberi ruang untuk kamu sembuh dan berkembang. Mereka hadir bukan karena ingin menyaingi atau menguasai, tetapi karena mereka menghargai dan mencintai keberadaanmu apa adanya. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan siapa yang benar-benar tulus ada di dalam dirimu sendiri. Kamu harus belajar mendengarkan suara hati, merasakan kehadiran mereka secara intuitif, dan tidak terburu-buru dalam memutuskan. Karena cinta tulus bukan yang sekadar tampil menawan dan percaya diri di luar, tetapi yang mampu menyentuh hati dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Ingat, mereka yang datang karena cahaya yang memancar akan pergi saat gelap menyelimuti hidupmu. Tapi mereka yang datang dari kedalaman jiwa, yang mampu menahan gelap dan terang, akan tetap tinggal dan mendukungmu, bahkan saat dunia sedang menghadapi masa sulit. Jadi pilihlah dengan bijak, dan teruslah berjalan di jalur yang sesuai dengan hati dan intuisi. Karena, di balik semua keramaian dan pesona ini, ada kebenaran yang menanti untuk kamu temukan. Siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya sekadar bermain peran sementara. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1616 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.